RDAY Kandang Embek, pimpinan Bapak Haji Dwi Susanto bin Suwondo, bersama kawan RDAY, mari kita simak pencerahan dan testimoni. Yo, bapak-bapak pertanyaannya. Yo, bapak-bapak pertanyaannya. Pokoknya kita sambil humor ya Pak ya. Yang penting cair 10. Assalamualaikum Pak Haji, Mbak Ya. Nadia. Saya ingin bertanya pertama untuk Mbak Nadia. Yang pertama, minggu lalu kan Bu Nadia kalau ada yang melanggar bikin list ya. Alhamdulillah saya bikin list. Itu sholatnya berapa kali Mbak Nadia kalau yang melanggar? Oh, itu sebenarnya bisa di-create aja sih kalau Pak Haji kan menyarankan pokoknya kan sholat taubat kalau melanggar pokoknya 68 ya. Nah, kalau saya mendisiplinkan diri saya, ketika saya melanggar langsung, misalnya apa yang dilanggar? Cemburu, berarti saya satu. Itu berapa rakaat, Mbak? Udah 2 rakaat itu aja. Tuh, saya minta maaf istilahnya. Terus nanti saya melanggar lagi nih, sholat lagi itu di luar dari yang 68 ya. Di luar dari yang 68. Jadi memang untuk kita biar bisa terus termotivasi biar nggak ngelanggar gitu, gimana caranya. Sehingga ketika nggak ngelanggar ya kita nggak jadi hanya melakukan yang 68 kan gitu. Maaf Mbak Nadia, saya mau bertanya. Kalau saya ya kalau ada melanggar satu gitu saya suka tetap suruh aja. Ya terserah, itu terserah, diperbolehkan itu kan cuman kayak pengembangan ya, biar kita mendisiplinkan diri kita ketika kita itu ada hal yang memang harus disiplin nih, caranya gimana ya, saya kemarin ngajarin kan, pakai list Pak, Bu, pakai list, nanti kalau melanggar satu, ya udah, Bapak misalnya, kalau aku melanggar satu di luar dari 68 ya, di luar dari 68, melanggar satu, ya udah aku bayar deh pakai sholat tobat 5, aku bayar pakai sholat tobat 10, nggak apa-apa. Karena kan sebaik-baiknya kita beribadah kalau banyak kan lebih baik bukan? Itu aja prinsipnya. Ya, terima kasih Mbak Nadia. Iya. Terus untuk Pak Haji mau tanya Pak, apa bedanya antara kita berharap sama yakin Pak Haji? Kalau berharap itu kita nginget-nginget terus. Tapi kalau kita yakin, seperti kita BAB, udah sampai mana tadi BAB-nya? Oh, udah sono. Jadi orang berak udah aja lepas. Jadi kalau berharap inget-inget terus. Kenapa ya hajat gue kok belum cair-cair yang 10 miliar? Berharap gak? Berharap. Udah aja berbuat. Misalkan bapak dan ibu udah sedekah 10 juta. Bapak dan ibu udah sedekah senilai makanan favoritnya 140 juta. Ya udah, jangan diinget-inget. Kita kan suka diinget. Saya udah sedekah makanan favorit. Saya udah sedekah ekstrim 10 juta. Kok saya belum terkabul ya? Ah, nggak boleh. Udah aja. Pasti terkabul kok bos. Bapak dan ibu inget gak waktu SD? Kan dulu kita pernah di SD mentok. Lulus. SMP suruh bikin clipping. Kita ngambil dari clippingnya orang. Lulus. Suruh bikin kembang. Pakai kertas krep. Karena kita kesiangan. Ambil aja tuh kembang dari plastik. Lulus. Kita pernah suruh sholat jenazah. Nggak hafal bacaannya. Lulus. Kok Pak Haji tahu? Itu curhat gue. Alhamdulillah gue lulus sarjana. Alhamdulillah gue naik mobil Alphard. Yang ngapalin sampai budek. Sampai sekarang naiknya Grab. Iya benar, saya di sholat jenazah nggak hafal-hafal dulu zamannya SMA apa SMP, suruh bikin clipping, gua ambilin tuh clippingnya orang-orang tuh, gua kletek-kletekin lemnya tuh, tanpa sepengetahuan temen. Hah? Ya zaman dulu SMP kan suruh bikin clipping kan, kita nggak langganan koran Kompas, kita nggak langganan Sinar Harapan, sementara adanya di situ clippingnya, udah aja lemnya gua buka-bukain ya kan. Gue tutup. Ngambilnya di mana? Di perpustakaan sambil melinding-melinding. Tapi sekarang gue naik Alphard tuh. Yang pada kreatif, nyari rumah saudaranya, suara pembaruan, nyari koran prioritas zaman kita dulu ya, ada kan? Ah, mana coba? Malah naik Grab. Iya, jadi maunya saya, Bapak dan Ibu, tidak boleh berharap. Jalanin. Syukurin, nikmatin. Jadi kita harus bersyukur. Terima kasih Allah, terima kasih. Saya juga bersyukur. Terima kasih Allah, anak yatim bisa punya kuda, bisa olahraga berkuda. Alhamdulillah dari Jerman
telepon. Pak Haji, emang RDAY punya kuda ya? Ada. Saya mau kirim kuda ke RDAY. Jadi kita dapat 3 ekor kiriman dari Jerman. Harganya mau tahu Pak? Satu kudanya 800 juta. Kudanya 800 juta, 3 ekor. Belum biaya pengirimannya, belum karantinanya. Ya lumayan lah, hampir 3,6 M. 3 ekor. Tapi nggak apa-apa, kan seneng. Nanti kalau bertanding RDAY kandang embek kudanya impor, bukan lokal. Gitu. Makanya ini anak yatim sekarang rambutnya lagi saya pirang-pirangin. Biar nanti ikut lomba seperti orang luar negeri. Ada kan yang saya pirang-pirangin, ada berapa orang udah? Hah? Nomor 1 yang dipirangin alat kelamin ibunya dulu. Yo, ibu apa pertanyaannya? Pak Haji nanya apa, jawabnya apa? Biar nggak ngantuk. Ayo bos. Assalamualaikum Pak Haji. Ya. Saya Adila dari Singapura. Dari Singapura, tepuk tangan dong. Ayo Je, shoot Je dari Singapura. Namanya siapa? Adila. Ah? Adila. Andilau. Oh, Adila. Oh, bukan Andilau. Oke, Andilau. Hampir. Jadi saya di sini soalnya ibu saya ikut Pak Haji amalannya. Jadi mandi 00 dengan mandi air pandan setiap hari. Jadi alhamdulillah dengan amalan ini saya dapat sekolah masters di Singapura dan Wow, tepuk tangan dong. jadi saya udah habis dan insyaallah lepas ziarah Pak Haji di sini nanti pulang ke Singapura dapat projek dan kerja yang bagus. Pasti. Mbaknya usianya berapa? 29 29. Jadi tinggalnya sekarang di mana? Singapura Di Singapura. Tinggal sama siapa di Singapura? sama ibu dengan ayah. Ibu sama Ayah. ayah bertiga. Ya. Oke, nah ini datang ke RDAY sama siapa? Saya ke sini dengan siapa? Ya, Dengan ibu saya di sini. ibu ikut di sini. Ya, ini. Ya, ibu berdiri bu. Wow, luar biasa. Tanpa ibu saya Ibunya umur berapa ibunya? 54. 54. Wow, masih muda banget. Ya, ibu saya malu jadi nggak apa-apa. Malu. Ini kameramen mulai genit nih. Terus Jadi yang tahu RDAY mbaknya atau ibunya? ibu yang jumpa. Ibu yang nonton. Ya. Kalau bahasa RDAY nonton, kalau bahasa Malaysia jumpa. Jumpa. Oh, tengok. Oh iya. Jumpa tengok apa pun boleh. Ya. Kalau yang depan taunya ngelongok aja dia. Ngelongok tuh bahasa Pamarican. Jadi ibunya yang nonton RDAY. Iya. Terus dipraktekin sama mamahnya, ibunya. Ya. Lepas tu ibu suruh saya amalkan. Jadi alhamdulillah doa kita 2 tahun yang lalu sudah terkabul. Wow, tepuk tangan dong. Ibu melakukan ilmu RDAY apa yang hajatnya terkabul apa? Biar teman-teman termotivasi. Ibu doakan mandi malam. Mandi malam. Dengan air pandan. Ya. Terus itu tahajud, baca Quran, ibu cakap. Ya. Ibunya tambah cantik gak di usia 54? Ibu Ibunya usia 54 cantik gak? Kameramen penasaran soalnya istrinya 5. Yes, tepuk tangan dong. Ya. Assalamualaikum Pak Haji, Ya. saya datang sini banyak-banyakkan terima kasih karena amalan Pak Haji semua udah banyak yang terkabul. Wow, tepuk tangan dong sekali lagi dong. Anak saya sudah habis bulan Agustus, habis master, graduate. Saya minta doa Pak Haji biar dapat proyek terbesar, gaji besar, bisa datang sini lagi dan dapat jabat jodoh ya. Jodoh.
Kalau proyeknya besar, alat kelaminnya jodohnya harus besar ya. Coba promosi Mbak, dicari laki-laki yang ganteng, yang sayang, yang punya pekerjaan tetap, penghasilan tetap, soleh. Coba promosi. Yang berminat hubungi di HP nomor pemilik debt collector. Itu Pak Haji yang promosikan saya. Saya yang promosiin. Nanti saya kepincut. Terus soalannya saya mau tanya, soalnya nenek saya di Jogja. Nenek di Jogja. Ya, sayang saya waktu saya kecil. Terus tante saya ada antar barang ilmu hitam ke nenek saya, jadi dia udah berubah. Terus kita sekeluarga udah amalkan doa sama solat itu semua, tapi kayaknya belum lagi hasil. Jadi gimana mau terus? Ngeluarin Iya, jinnya, iya, santetnya. iya. Nanti Bapak dan Ibu remes alat kelamin Bapak dan Ibu 9 kali, remes sambil ngomong Bismillahirrahmanirrahim atas ridho Allah subhanahu wa ta'ala dan karomahnya anak yatim RDAY Kandang Embeh, pimpinan Haji Dwi Susanto bin Suwondo. Semua yang jelek-jelek, apakah kiriman ataukah yang nempel ataukah yang datang sendiri, yang ada di badan saya, nama bin, keluar atas kemauan dan inisiatif, langsung dikobok di teko. Baru satu, ulangi sampai 9 kali. Nah, air tekonya itu nanti dimasak buat minum, dimasak buat selama 9 hari. Nanti kalau memang di badan ibu ada jinnya, ada khodamnya, ada ilmu hitamnya, itu nanti alat kelamin badan ibu ciri-cirinya harus gatel. Nanti kalau gatel ulangi lagi sampai nggak gatel. Jadi kalau gatel digaruk gak Pak Haji? Jangan, ibu langsung video call sama Haji Marco. Karena Haji Marco sekarang lagi sekolah spesialis gatel. Ada lagi? Gak apa-apa ya, sambil humor ya, biar gak ngantuk. Tapi ilmunya intinya itu. Nanti kalau rata-rata Pak Haji, rata-rata kalau ada jinnya, ada khodamnya, ciri-cirinya, melihatnya kayak apa sih Pak Haji? Ciri-cirinya kalau di badan kita ada jin atau ada khodam, ciri-cirinya Bapak dan Ibu hobinya ngutang. Kalau ditawarin promosi tentang utang, Bapak dan Ibu gercep. Gue dong. Ya, jadi kalau ditawarin, misalkan pemerintah mengeluarkan kebijaksanaan UMKM buat Bapak dan Ibu yang udah kena call 5, call 6 dari BI, sekarang boleh ngutang lagi. Itu kalau Bapak dan Ibu gercep, berarti di badan Bapak dan Ibu ada khodamnya. Atau Bapak dan Ibu yang sampai hari ini utangnya belum lunas, pasti di dalamnya ada khodamnya. Nah, cara ngeluarinnya kayak tadi, selama 9 hari. Nanti utangnya lunas sendiri tanpa bayar, tanpa nyicil, tanpa jual aset. Tanpa Bapak dan Ibu harus kerja atau ikut multi level marketing. Banjur Pak Haji, manjur banget. Kalau sampai tidak terbukti Pak Haji dan utang saya belum lunas, siapa yang lunasin? Haji Marco. Enggak, pasti lunas. Caranya gitu. Jadi kalau kita utangnya belum lunas-lunas, keluarin dulu tuh sifat jelek kita yang ada di badan. Salah satunya apa? Pengennya top up, pengennya minjem lagi, pengennya minjem sama anak, pengennya kita telepon sama anak, pinjem dong mama 1 juta, nggak boleh. Orang yang pengen itu ada khodamnya, nanti dikeluarin pakai itu. Nanti duitnya datang sendiri tanpa harus minjem. Anak datang nganterin ke mamahnya, mah aku kasih 1 juta ya mah, tuh itu namanya rezeki ngejar kita. Tapi kalau Bapak dan Ibu bawaannya pengen top up, take over, pengen ke rumah anak, pengen minjem, pengen ke rumah mantu minjem, pengen jual aset, itu pasti di badan Bapak dan Ibu ada khodamnya. Nanti dikeluarin dulu.
Pak Haji, kalau aku ngeluarin kayaknya nggak tega deh Pak Haji. Kenapa? Karena udah mendarah daging di badan saya. Nah, nanti kita ada spesialis yang tukang keluarin, Haji Marco. Haji Marco lagi. Yo, Bapak apa? Ya, Assalamualaikum Pak Haji. Mohon izin bertanya, saya Aris dari Tangerang. Alhamdulillah minggu yang lalu saya dan pasangan saya privat sama Pak Haji, kita nggak ngobrol panjang karena Pak Haji melihat di dalam tubuh saya ada kodamnya. Kalau nggak salah kakek saya yang masuk. Dan alhamdulillah setelah pulang dari sini, mulai pas malam harinya saya lakukan untuk air cebokan, air saya sendiri, dan itu paginya langsung mulai berasa gatal-gatal Pak Haji. Dan yang gatal itu di beberapa titik, terutama di telapak tangan kanan kiri sama di bagian dada. Dan terakhir itu yang paling gatal itu di tenggorokan. Dan kemarin alhamdulillah itu gatal terus sudah selesai, saya selesaiin sampai 9 hari, jatuh di hari Rabu kemarin. Dan terus ada beberapa benda-benda yang dikasih dari kakek, itu saya udah larung di laut. Kemarin kita ke Anyer untuk ngelarung itu. Saya kesini, yang pertama saya mau hajat nanti pada duhur. Yang kedua, apakah saya udah bersih atau masih ada? Masih ada dikit, masih ada. Masih dikit. Berarti yang air cebokan yang itu ulangi lagi 9 hari diterusin kedua. lagi, Pak Haji? Ya, 9 hari kedua masih ada. 9 hari kedua ulangi lagi. Ya. Terima kasih Pak Haji. Ya. Sip, tepuk tangan dong. Kodamnya kakeknya pindah ke cucunya. Yuk. Mic-nya mana? Mic-nya pakai mic. Yuk, Bapak, Ibu, nanti gantian. Yuk. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya Tata Pak Haji dari Lampung. Yuk diri biar kelihatan neneknya. Ya. Yang mau ditanyakan di sini tadi kan untuk penyakit autoimun itu. Ya, minum air cebokan pasangannya. Kalau yang yang sakit punya perempuan pasangan. minumnya yang laki. Siap. Kalau yang sakit laki minum air cebokannya pasangan yang perempuan. Nah, kalau seandainya dia tidak punya pasangan Pak Haji. Haji Ini Marco mewakili- jadi freelance. Haji Marco jadi freelance. Ini mewakili Pak Haji dari pertanyaan ibu-ibunya Pak Haji. Apa? Yang tidak punya pasangan Pak Haji. Oh, alat kelaminnya dia sendiri. Oh, siap. Bisa Alat ya, Pak Haji, kelaminnya ya? dia sendiri. Apa? Bisa ya? Bisa, manjur banget. Oke, Kalau yang nggak punya pasangan, alat kelaminnya kita sendiri. Cebok, minum sendiri. Seumuran kita, nanti sembuh total. Ya, makasih Pak Haji. Ya, tepuk tangan dong, luar biasa pertanyaan luar biasa. Yuk, Bapak. Yuk, Ibu. Diri, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nama saya Warsi, asli dari Brebes, tinggal di Bekasi. Dari Brebes. Iya, yang saya mau tanyakan sama Pak Haji, saya kan bapak saya di sininya ada benjolan Pak Haji. Di mana? Di bawah pusar. Di bawah pusar. Jadi kalau dia batuk, dia lari ke atas. Ya. Saya minta penjelasnya gimana. Obatnya cara apa? Obatnya. Ludah basi, ludah bangun tidur. Ya. Jadi pas bangun tidur sebelum kakinya nginjek ke lantai, ludahnya diambil, taruh di benjolannya. Diuyeknya 99 kali, baru sekali. Ludah lagi, uyek lagi. 9 kali, yang kedua sampai 9 kali. Berarti yang ludah basi Bapak. Ya, ludah basinya Bapak. Ya, terima kasih Pak Haji. Ya, kalau di Jawa apa namanya? Iduayu. Ya, manjur. Uceng-uceng yang ada di selakangan, manjur. Assalamualaikum. Saya dari Garut, nama saya Aisyah. Begini Pak Haji, saya kenal ilmu ini udah setahun lebih. Nah, 8 tahun ke belakang saya itu kan MUA, perias pengantin, wedding organizer gitu. Dan saya itu 4 tahun ke Arab Saudi, bukan. Di sana itu saya kerja di salon gitu, sistem gaji gitu. 4 tahun di sana. Saya itu kan pengen rias lebih baik lagi. Saya rame mau ke sana itu rame, saya di sini banyak job. Pas datang ke sini jadi sepi gitu.
udah ngamalin ilmu RDAY tapi anger tetap gitu sepi. Pengen rame. Pengen rame gimana Pak? Gampang. Ibu tadi coba cebok alat kelamin ibu, nanti diminum. Remes alat kelamin ibu yang tadi saya ajarin buat yang tadi. Udah 9 hari Bapak. Gatal gak alat kelamin ibu? Enggak. Ulangi lagi sampai gatal. Kalau nggak gatal, telepon Haji Marco, nanti dia bawa kerokan. Sampai gatal Bu, sampai 9 hari yang ke-9. Iya. Tahajud itu semua diamalin sama saya. Sampai ngaji gitu. Nggak ngaruh, walaupun ibu tahajud, rezeki datang nanti boros. Ibu tuh boros. Duit pegang habis. Nah itu dikeluarin dulu jinnya, karena udah mendarah daging di badan ibu kalau saya lihat dari sini. Udah mendarah daging, jadi mesti diulangi lagi. Ulangi lagi. Kalau yang nggak mendarah daging 9 hari udah kelihatan gatal. Kalau ibu udah mendarah daging. Jadi diulangi lagi yang kedua. Belum, ulangi lagi sampai 9 hari yang ke-9. Sekarang pertanyaannya, di nenen ibu ada tai lalatnya gak? Enggak ada. Di alat kelamin ibu ada tai lalatnya gak? Ya udah cuman itu doang, berarti gampang. Yang susah kan kalau ada tai lalatnya. Kalau ada tai lalatnya mesti dilihat dulu sama Haji Marco. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan dipeluk ya, nanti gak dimasakin 3 hari. Yo, pertanyaannya mana? Ayo diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Sahra dari Makassar. Saya ke sini bersama 3 orang teman. Beliau teman ngajar saya tahun lalu dia sudah ke sini. Saya kenal RDA itu tahun 2023. Cuman kemarin tahun 2024 sempat niat mau ke sini, tapi karena gaji belum keluar-keluar, kebetulan baru terangkat P3K, gajinya baru 7 bulan baru cair. Jadi tahun kemarin kita kan guru Pak, liburnya itu cuma 2 kali setahun, bulan 6 dengan bulan 12. Pertanyaan saya Pak yaitu saya punya miom. Miom itu semacam kanker jinak ya yang ada di rahim. Dia nempelnya itu di rahim rahim kiri bagian belakang. Kata dokter harus diangkat, cuma saya tidak mau angkat-angkat. Waktu terakhir 2019 itu saya USG, ukuran miomnya itu 9,8. Wow, besar. Iya, tapi sampai sekarang saya tidak pernah periksa kembali. Cuman waktu saya kan nikah tahun 2022 Pak Haji, 2 tahun yang lalu. Nikah? Iya. 2022 nikah? Iya. Sempat. Periksa niumnya tahun berapa? 2019 Pak Haji. Oh. Nikah sempat telat 3 bulan, tapi keluar lagi 2 kali itu. Memang kata dokter harus dioperasi, karena kalau tidak anaknya tidak bakalan jadi-jadi. Pertanyaannya biar bisa jadi anak. Iya Pak Haji, gampang supaya sembuh. Jadi Bapak dan Ibu, ini ilmu RDAY, ilmu kearifan lokal. Kalau pengen punya anak, kalau sakit miom, yang di rahimnya dijilatin sama suaminya. Dijilatin sama suaminya. Jadi suaminya suruh jilatin di rahimnya. Nah, jilatin. Kalau mau tidur 99 kali, bangun tidur 99 kali. Jadi ibu dibuka celana dalam ibu, nah rahimnya dijilatin. Usahain suami pada saat jilat mesti pakai tabung gas, takutnya nanti Bapak dan Ibu bisa bayangin wanginya seperti apa? Pengalaman ya? Dijilat 99 kali mau tidur, 99 kali bangun tidur. Umur ibu berapa? Bulan Juli ini 46 Pak Haji. Selama 46 hari nanti miumnya mengecil. Makin kecil makin hilang gitu. Jilat sama suami, sama pasangan lah ya. Gitu. Kalau suaminya nggak ada kan repot ya. Iya. Sama pasangan. Yang kedua Pak Haji, suami saya itu gulanya 450 waktu bulan puasa ini. Pengen normal?
Iya, pengen normal karena itunya juga kayaknya kata dokter itu berpengaruh ke itunya. Ke alat kelaminnya. Iya. Leto-leto. Iya. 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 Apa namanya obatnya itu Pak Haji? Gimana caranya biar leto-letonya keras? Biar leto-letonya tegang. Tegang ya. Gampang Bu. Jadi kalau pengen gulanya normal seperti Haji Marco, itu wajib mandinya jam 00. Kalau pengen leto-letonya dia tegak, ibu harus emot. Jemot. Gitu. Dimot terus. Nanti dia akan tegang sampai nanti mentok kepala ubun-ubun. Sampai lak-lakan. Bisa? Iya bisa Pak Haji. Boleh. Nanti. Terus yang ketiga Pak Haji, tentang celana dalam. Itu kalau disimpan di jendel, di apa namanya di atas pintu ya. Apakah itu celana dalamnya berapa hari atau diambil kembali cuci pakai? Enggak, jadi celana dalam yang 9 hari enggak ganti atau celana dalam yang bekas mens kalau taruh digantung di pintu tidak akan debt collector datang. Tidak akan, karena debt collector pada saat mau datang dia langsung silau, bau. Puyeng. Dia langsung telepon ambulan. 911 tolong jemput gue. Ini ada tamu RDI kurang ajar. Celana dalam bekas men ditaruh di atas pintu. Jadi cara mengusir debt collector, ibu pakai celana dalam yang bekas men. Jadi ibu simpen satu, taruh di situ. Jadi kalau ada debt collector, ibu ambil langsung ibu puter. Oke Pak Haji, Mas Kama kasih banyak Pak Haji. Yalah digantung juga dia udah pergi kok. Ini udah dipraktekin manjur. Yuk ibu. Assalamualaikum Pak Haji. Pak Haji, saya Ibu Fatma yang bulan kemarin ikut peripat 10 juta dengan adik saya. Nah ini masalah rumah saya. Tinggal di mana? Di Lampung Pak Haji. Hah? Di Lampung. Lampung. Masalah rumah saya yang kemarin dilelang BRI itu Pak Haji, kan masih ada sisa uang dengan yang beli itu 200 juta. Nah itu kalau ditagih sulit Pak Haji. Jangan ditagih. Jangan ditagih. Ibu tulis namanya, ibu colek alat kelamin ibu, taruh di namanya, bayar. Colek ini berlaku semua, bayar. Colek, bayar. Colek, bayar. 99 kali mau tidur, 99 kali bangun tidur. Nanti dia bayar. Sama ini yang kedua Pak Haji, kan sisa utang saya di bank tuh masih 500 juta. Nah rumah yang kemarin dilelang itu kan berhadapan. Nah itu anak-anak itu sedih gitu Pak Haji kalau ngelihat rumah itu, dan rencananya pengen dijual biar laku gitu Pak Haji. Fotonya dicolek alat kelamin ibu, ibu usap sambil ngucapin hajat. Mau jadi milik lagi boleh, mau lu tangin lunas boleh, bebas. 99 kali mau tidur, 99 kali bangun tidur. Jadi yang sisa uang 200 juta itu jangan ditagih ya Pak Haji? Nggak usah. Oh. Nanti ibu diganti sama Allah 2 miliar. Amin. Minimal 20 miliar. Amin. Ya udah, makasih Pak Haji. Yo. Assalamualaikum. Berlaku buat semuanya sama. Yo. Ayo. 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 Assalamualaikum Pak Haji. Saya Kasanah dari Pekanbaru. Ya. Keadaan saya sekarang masih mentok Pak Haji. Kemudian ada yang menyarankan sedekahnya saya baru bisa sedekah tenaga waktu, mungkin begitu, ikut bersih-bersih setelah sholat. Terus yang saya makan itu, kalau saya makan di kantin itu punya Pak Haji atau punya anak yatim? Karena kalau punya anak yatim saya kan takut gitu. Itu yang mana Pak Haji? Makannya yang punya saya, punya anak yatim jangan dimakan. Oh ya, berarti yang di kantin itu soto itu Soto yang di sana loh. Iya. Makannya di sana, jangan yang makan di atas. Iya, yang di kantin sana. Ya, kalau di atas kan buat anak yatim. Iya. Nggak boleh, kecuali anak yatim makannya nggak habis, ibu yang ngabisin. Gitu. Gantinya daripada saya beli vakum. Ada gak sih? Ada saudaranya kameramen namanya Om Regi. Jadi namanya Om Dodi. Utangnya 2 miliar. Di sini dia riadoh. Riadohnya bersihin WC tiap hari. Jadi dia kerja di Nokia di Jakarta, pulangnya dati ke sini. Kerjanya bersihin toilet. Dan dia nggak pernah makan. Makannya cuma satu. Nungguin anak yatim setelah udah makan bersih, yang nggak habis sama dia dikumpulin, dia makanin sama dia.
Utangnya 2 miliar lunas tanpa bayar, tanpa nyicil, tanpa jual aset. Dia tinggal di sini tiap hari. Jadi dia nggak makan yang di sotomi sana, dia di situ. Nanti dia yang bersihin, nyuci piring, rapiin, bebenah, namanya riado. Jadi dia berangkat kerja ke Jakarta Nokia tuh sekitar jam 5 pagi dari sini. Nanti dia pulang sampai sini jam 9. Anak yatim pas udah bubar dia makan. Tapi utangnya 2 miliar lunas tanpa bayar, tanpa jual aset, namanya Om Dodi. Berarti saya Pak, maksudnya bukan makan punya anak yatim. Iya, anak yatim kan udah habis. Iya. Udah pada bubar kan, ada yang nggak habis kan. Anak yatim kecil-kecil makannya nggak banyak. Nah tugasnya ibu nanti yang ngabisin. Oh gitu. Ibu tugasnya bersihin, terus ibu nyuci piring, ngepel, ngelapin mejanya lagi. Oh, iya. Sampai seperti baru lagi, kayak buat besok acara lagi. Oh, iya. Dia riadonya begitu, karena kalau pagi dia kan kerja di Jakarta. Siapa? Hutangnya 2 miliar. Jadi yang lunasin siapa Pak, Bu? Ya Allah, wasilahnya mertuanya. Jadi mertuanya bagi warisan, alhamdulillah dilunasin utangnya 2 miliar. Berarti saya selama ini riadonya di bawah, bersih-bersih di bawah, menyapu di masjid, sama di ruang makan, sama di pelataran gitu. Nanti mulai besok pagi di tempat kantinnya anak yatim. Enggak, tetap di bawah. Oh, nanti ya. kalau udah rapi di bawah, baru ibu naik ke atas. Oke. Jadi di atas, nanti ibu di bawah, baru nanti naik ke atas tuh yang terakhir. Iya. Liatin anak yatim mana nih. Kan ada anak yatim yang 5 bersaudara kecil-kecil. Ya Pak Ji. 5 bersaudara kecil-kecil, karena kan kameramen istrinya 5. Semuanya ibu yatim semua 5-5-nya. Nah kan ibunya nyuapin yang 1, yang 4 enggak. Nah ibu yang nyuapin yang 4. Oh iya. Gitu. Ade makan ya, ade makan. Ntar nunggu mama. Ya udah mamahnya nyuapin anak yang 1, ibu yang nyuapin yang 4. Udah nggak habis. Ya udah kumpulin piring, dikumpulin makannya, kan ada kentang goreng, kumpulin tuh kentangnya. Nanti ibu yang habisin Siap, bekas anak yatim. Siap. Itu namanya riado. Siap. Kalau saya di kandang sapi, ya makanan sapi yang nggak habis ibu makan. Biar nggak ngantuk ya, nggak apa-apa kan? Ya, ibu bawanya serius boleh. Yo tepuk tangan dong. Yo bapak apa pertanyaannya bapak? Bapak apa pertanyaannya? Yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiranillah mabatu. Terima kasih. Alhamdulillah saya bisa silaturahim ini yang pertama kali. Pertanyaan saya, kenalkan saya Ishak dari Tangerang. Kemarin saya ikut hijab. Pertanyaan saya di hijab itu, doa saya pertama adalah saya pengen ketemu Pak Haji. Ini ketemu. Hari ini ketemu. Jadi dikabulkannya ya sekitar 14 jam baru dikabul. Alhamdulillah Ya. saya ketemu. Nah, pertanyaan Sekarang saya hajatnya apa? Hajatnya malu sebenarnya, tapi saya Malu. Bu, Karena- merembut. Karena utangnya terlalu banyak, jadi karena saya punya Utangnya perusahaan, berapa? Saya punya perusahaan 2 perusahaan lagi collab. Salah satunya adalah KLCS, masih ada pekerjaan. Terus yang kedua MHM Tour, umroh dan haji. Nah ini lagi collab. Nah Pertanyaannya saya apa adalah, pertanyaannya? ini kan dari sekian banyaknya testimoni ataupun mereka menjalankan perintah atau pelajaran dari Pak Haji. Nah kami kan baru nih mau pemula. Nah apakah kami itu termasuk orang yang diizinkan mengamalkan pengamalan yang sebenarnya, kalau orang santri kan ijazah lah ibaratnya kan. Apakah semua orang yang di sini yang punya amalan masing-masing terus ada yang umum diamalkan oleh saya? Gitu. Boleh diijazahin sama saya dah. Berarti Makanya kan gini Pak Bu, kita tamu RDAY kalau bisa sebelum datang ke RDAY, Bapak dan Ibu wajib meraktekin ilmu RDAY dulu. Kalau udah terkabul 1 atau 2, 3, baru dah. Kalau yang jauh-jauh terbang ke sini, kayak tadi dari Singapura terbang ke sini, praktekin dulu. Kalau belum dipraktekin jangan dulu. Kenapa? Ya nanti daripada aku udah datang kok nggak ada yang terkabul ya. Waduh, jadi kita ada jarak. Jadi Bapak praktekin dulu ilmu RDAY yang Bapak bisa. Salah satunya apa? Bikin takjub Allah.
kemarin ada saya praktekin, tapi hati ini kalau belum ketemu ibadatnya pengen kabul. Itu artinya ya salah satunya itu bertemu dengan anak yatim. Ini udah ketemu. Sempat alhamdulillah nangis. Nah itu dia, berarti kan kita qabil tuh bahwasanya apa yang disampaikan oleh Pak Haji kami ingin mengikuti dan mengamalkan begitu. Jadi hajatnya apa? Hajatnya, pertanyaannya apa? Hajatnya satu, pengen dikabulkan apa namanya? Cuman pengen doang kan? Nggak dikabulin kan? Pengen doang. Dikabulin. Nanti pasti terkabul. Tadi kan nanti ada apa? Ada jenjaknya. Pertama adalah saya dengan anak yatim, dan ini yang kedua, yang permintaan kedua adalah saya bisa ikutin privat. Kalau privat kan berarti sudah. Kalau privat di bawah. Ya. Nanti nah daftarnya sama Sopian, sama Dandan di masjid daftar. Nanti nomornya antri di bawah. Ya, itu jadi urutan saya ke sini biar satu pertama silaturahim, nomor dua. Bedanya apa sih Pak Haji kalau privat sama nggak privat? Kalau privat kita bisa ngomong berdua. Ya, betul. Gitu. Jadi Bapak ngomong berjam-jam boleh. Kalau begini boleh gak Pak Haji saya nanya berjam-jam? Saya mau, tapi yang lain pengen nabok Bapak. Terima kasih. Gitu. Kalau di bawah nggak ada yang mau nabok, kok gitu orang berdua? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gak apa-apa ya Bu, humor ya, biar nggak ngantuk. Mana? Yang nanya siapa? Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Haji, saya namanya Mas Rifa, baru pertama kali ke sini. Tinggal di mana? Di Surabaya. Surabaya. Alhamdulillah Bapak Haji, saya sudah memprakteknya ilmunya Bapak Haji. Alhamdulillah banyak yang kabul. Waktu itu saya punya rumah dikontrakkan nggak laku-laku, akhirnya sekarang selalu laku. Habis itu saya di Jombang, waktu itu ngobati orang, saya berhajat, saya pasti pulang bawa uang 10 juta, ternyata yang saya bawa pulang itu 25 juta. Wah, tepuk tangan dong. Banyak, pokoknya sudah banyak Pak Haji. Saya kenal di YouTube-nya Pak Haji itu mulai tahun 2004 bulan 7 tanggal paling akhir. Lah yang terakhir itu Pak Haji, saya waktu itu jenguk anak saya di pondok. Nah waktu itu umi saya kan mau berangkat haji, kekurangan mobil saya masih penter Pak Haji. Saya malamnya gini habis sholat itu, ya Allah masa mobil saya itu nggak diganti yang bagus. Ternyata paginya itu ada yang ngasih mobil Kijang Innova Pak Haji. Alhamdulillah. Sekarang anak saya itu punya cita-cita Pak Haji, minta kuliah kedokteran, kan biaya sangat mahal ya Pak Haji. Ya. Jadi saya minta doa Pak Haji, semoga hajat anak saya kabul. Jadi gini Pak Bu, kadang kan Bapak dan Ibu suka datang, Pak Haji doain saya dong. Saya pasti jawab nggak mungkin saya doain Ibu. Kok nggak mungkin? Karena nggak sempet ya. Karena saya sibuk. Jadi Ibu yang doain putra Ibu sendiri atau putri Ibu dengan cara apa? Ibu colek alat kelamin Ibu, taruh di jidatnya dia. Dokter Airlangga, Universitas Airlangga. Saya kan anaknya 3 dokter. Yang pertama dokter, 2 dokter, 3 dokter. Itu pakai itu. Manjur. Nah Ibu juga. Atau Ibu nanti berdoa langsung ke Allah. Putri saya atau putra saya lulus kedokteran di Surabaya. Nanti anak yatim, amin. Tapi kalau Bapak dan Ibu bilang, Pak Haji doain saya iya aja tapi nggak bakal doain. Kok gitu Pak Haji? Sibuk Bu. Sibuk apa sih Pak Haji? Ya nyibukin diri aja. Jadi nggak sempat. Tadi namanya siapa ya? Nggak sempat. Jadi Bapak dan Ibu ijab langsung ke Allah, anak yatim ngaminin. Atau Ibu sama Bapak saya ajarin caranya biar Ibu ijab langsung, nanti pasti terkabul. Maaf Pak Haji, tadi saya itu enggak ngerti ya. Jadi waktu setelah sholat tahajud, saya sudah bagi uang ke anak-anak 100.000. Oh nggak boleh. Enggak tahu makanya itu. Jadi Bapak dan Ibu ya, ngerti. hindarin di RDAY nyawer. Nggak boleh. Jadi sedekahnya langsung ke ustadz atau yang jaga itu. Nanti dibagi rata, misalkan anak yatim kita ada 500. Misalkan Ibu baginya cuma 20 orang kali 100.000 berarti 2 juta. Nanti dia pasti cerita deh sama yang siang-siang deh.
Aku dikasih dong tadi malam yang tahajud. Lu sih nggak ikut tahajud. Yang mana yang ngasih? Tar ya gue cari orangnya. No. Langsung dia berdoa biar hajatnya tidak akan terkabul karena saya nggak kebagian. Sama teman-temannya, amin. Jangan, nggak boleh. Jangan ya, jangan nyawer ya. Udah aja nanti dikumpulin. Nanti dikumpulin. Oke? Sip. Bapak dan Ibu, ya apa lagi? Kalau boleh saya minta uang bibitnya nanti, nggih. Boleh ya Pak Haji? Enggak lah. Jadi nanti uang bibit kita bagi semuanya. Sebelum uang bibit dibagi, kita kasih bon utang dulu. Bapak dan Ibu, hari ini Mbak Nadia tahan dulu sebentar nih, habis ajan sebentar. Bapak dan Ibu bentar. Habis ajan, Mbak Nadia mau ngasih ilmu pamungkas tanpa live, nggak apa-apa kan? Tanpa live, karena kalau live nanti nggak enak. Kedua, besok kita bikin acaranya hari Sabtu apa hari Minggu kayak begini? Hari Sabtu apa hari Minggu? Hah? Terserah, hari Sabtu apa hari Minggu? Ya, pokoknya kita bikin lagi acara kayak gini lagi besok, seminggu lagi. Pembicaranya Mbak Nadia. Ya, Mbak Nadia. Nah, saya mau Bapak dan Ibu coba besok, saya mau Bapak dan Ibu seminggu ini praktekin ilmunya RDAY. Dan Bapak dan Ibu testimoni di depan. Untuk apa Pak Haji testimoni? Biar saya mau tahu yang udah dipraktekin Ibu apa, yang terkabul apa. Seperti tadi yang dari Singapura, yang seperti tadi dari Surabaya. Pak Haji, berarti kalau aku testimoni dapat hadiah dong? Pasti. Saya kasih hadiah. Kasih uang bibit. Ya, sama centong yang udah keramat. Saya mau kayak Haji Marco. Haji Marco bisa manggil ratusan juta. Saya mau Bapak dan Ibu juga harus bisa. Nanti kalau Bapak dan Ibu biar cepat, Bapak dan Ibu foto wajahnya Haji Marco. Nanti bikin topeng buat pakai topeng kayak Haji Marco. Gak ada humor-humor. Ya. Nah, hari ini sebelum Mbak Nadia ngucapin pamungkas, saya mau Bapak dan Ibu yang hadir di sini yang punya travel, yang punya grup ada berapa orang? Coba. Ini dari Pamarican. Maju sini. Ada Rina dari mana tuh? Sini Rin, maju Rin. Ada lagi? Rina ada? Udah. Ayo Rin, sini Rin. Yang punya travel mana yang punya travel? Yang punya RDAY. Bukan. Travelnya RDAY. Rina nggak ada Rina, yang namanya Rina. Maju sini Rin. Oh keluar. Oh toilet. Coba diperiksa alat kelaminnya becek gak? Bapak dan Ibu, kita punya beberapa travel yang buat dari luar kota pengen datang, gimana nih datangnya? Nah, Bapak dan Ibu bisa pakai travelnya Rina dari Jogja dan bisa pakai travelnya dari Busari Jamu dari Pamarican. Nanti dijemput, diantar. Pak Haji, boleh gak aku ikut grupnya Sari Pamarican? Nanti dibimbing sama Bu Sari. Caranya begini kalau ibu mau supaya nggak kebelet pipis bangun tidur. Nah dia punya caranya. Karena ini tinggal di Malaysia. Jadi nyamain sama alat kelamin Malaysia. Nah nanti Rina juga nanya, Pak Haji boleh gak aku ikut grupnya Rina? Boleh, nanti diajarin sama Rina dari Jogja. Yuk promosi Pamarican dulu, habis ini Rina. Kasih mic-nya. Yuk Pamarican mulai, yuk start. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Catat HP-nya, catat. Perkenalkan saya Sari, terkenalnya Sari Jamu ya karena pernah jualan jamu di Malaysia ya. Saya berasal dari Pamarican, Kabupaten Ciamis, tapi lebih dekatnya ke Banjar Patroman Pak Haji gitu. Jadi saya menyediakan untuk bantu teman-teman yang ingin ke RDAY dari Pangandaran, pada Herang, Banjarsari, Pamarican.
Banjar, Ciamis, Tasik dan sekitarnya, Garut juga boleh hubungi nomor WhatsApp saya, telepon saya 0859 7272 6688. Ulangi lagi ya, 0859 7272 6688. Dan bagi ibu-ibu, bapak-bapak semuanya gitu loh yang ingin belajar bersedekah secara konsisten dari kelasnya kelas rendah ya, kelas recehan namanya belajar ya kan, nggak semuanya orang yang punya penghasilan 50, ya ada sih 50.000 sehari pasti ada, tetapi mungkin bagi-bagi. Nah saya bagian yang kelasnya kelas yang terendah, yaitu sedekah subuh 10.000 minimal itu loh, tapi nggak ada yang 10.000 Pak Haji, padahal saya ngumumkan terendah itu 10.000, sedekah subuhnya 10.000, sedekah Jumat barokahnya wajib 100.000. Tetapi ada syaratnya, katanya syaratnya apa gitu ya. Saya itu nggak pakai uang pendaftaran ya Pak Haji ya, nggak ada pokoknya. Cuma ada syaratnya wajib untuk pemula pendaftaran pertama diwajibkan sedekah subuh 10.000 minimal 10.000 sampai 1 minggu. Dan Jumat barokahnya 100. Jadi transfer pertama 170.000 rupiah untuk seminggu. Tetapi semuanya itu pada untuk yang pertama doang. Hari kedua udah transfer lagi Pak Haji. Begitu. Jadi untuk mengantisipasi supaya tidak bolong gitu loh Pak Haji. Soalnya ada yang gitu, maaf loh kata saya itu nggak transfer. Kenapa? Soalnya saya harus ke Indomaret, sedangkan Indomaret lagi gangguan. HP saya rusak gitu loh. Jadi saya itu nggak ada sistem mengeluarkan gitu loh. Jadi saya memahami kadang-kadang yang HP-nya lemot Pak Haji gitu, nggak ada bisa ngirim yang rusak gitu loh. Nah Ibu ada berapa anggotanya di Sari Jamu? Alhamdulillah saya 150 Pak Haji. Oke, tepuk tangan dulu dong, luar biasa. Rin, ayo promosi Rin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, nama saya Rina dari Jogja. Untuk sahabat-sahabat RDAY yang berasal dari Jawa Timur, Jawa Tengah, dan sekitarnya Jogja, Semarang, pokoknya daerah Jawa Timur yang mau pengen ke RDAY dan bingung mau ketemu siapa, mau naik apa, teman-teman bisa japri dan bareng kita dengan rombongan berkah semesta di nomor admin kita di 0812 3334 1849 di nomor 0812 3334 1849. Kita startnya dari kota Jogja dengan fasilitas transportasi yang full AC dan juga karaoke, kemudian nanti dapat centong keramat gratis, kemudian dapat tasbih digital, kemudian yang pastinya bisa privat dengan Pak Haji langsung. Begitu Pak Haji. Terima kasih. Bisa privat khusus. Bu, Pak, ini super aneh RDAY. Mbak Rina ini belum muslim. Ya. Iya, belum saya muslim. non muslim. Dan muslim. sudah terkabul banyak. Tapi yang bawaannya dia hampir 100% pada terkabul. Saya juga bingung yang diajarin dia apa ilmunya RDAY. Makanya Mbak Rinanya belum muslim. Nanti kita muslimin ya. Terima kasih. Kemarin yang habis privat itu Pak, Ya. baru kan saya ada kelas pendampingan selama 18 hari untuk 18 sifat yang Bapak ajarkan. Ya. Jadi setiap malam saya kasih motivasi mereka untuk gimana caranya mengatasi marah, cemas, khawatir, takut itu untuk melebur jadi cinta murni yang tanpa batas, yang bisa mengabulkan semua hajat kita. Dan itu baru H-7, 2 orang yang saya bawa itu sudah cair 30 juta sama 28 juta. Wow, tepuk tangan dong. Boleh gak sih Pak Haji saya ngajarin yang tadi ditanya, boleh gak sih? Boleh aja, yang penting ilmu 18.
ilmunya 18 dikupas lagi, kayak Mbak Nadia dikupas lagi. Karena rata-rata orang yang udah kepentok masalah, kepentok hajat, itu yang tadinya pinter bisa bodoh sendiri, jadi blow on. Makanya kita juga bikin travel, namanya travel blow on. Jalurnya Indramayu Kandang Embe. Ada, tapi orangnya nggak datang sih. Kalau datang kita panggil. Jadi rata-rata Mbak Rina dia ngajarin selama 18 hari, kelas 18 hari mapping, diajarin satu. Manjur 100%, manjurnya luar biasa. Sebenarnya sih Bapak dan Ibu nggak diajarin juga bisa, tapi karena lagi mentok, jadi blow onnya datang sendiri, otomatis. Nah hari ini kita nggak mau live, bukan yang nggak mau, yang teman-teman di rumah nggak bisa nonton, bukan nggak boleh, boleh. Tapi karena ini sifatnya insidental, maksudnya rahasia, biar nggak terdengar sama debt collector. Kecuali kalau yang hadir debt collector nggak apa-apa ya, kita kan sefrekuensi ya para debt collector. Nah ini kita mau ajarin cara menghindari debt collector dan utang pasti lunas di bulan ini. Pak Haji, aku kalau nggak live nggak bisa nonton. Besok kita seminggu lagi bikin acara kayak gini lagi. Nggak live lagi, datang lagi. Jadi nanti Bapak dan Ibu jangan keluar ruangan dulu. Nggak lama kok, cuma 20 menit. Nggak lama ya. Sambil saya turun ke bawah, megang tamu saya dulu tuh yang utang 300 miliar sebentar ya. Nggak apa-apa kan? Nggak saya dampingin. Nanti ada Haji Marco, ada Bu Sari dari Pamarican, ada Rina dari Jogja. Jadi ulangi lagi, HP-nya berapa? HP-nya berapa Rin? HP-nya berapa? Saya ulangin lagi, yang mau bergabung belajar bersedekah atau yang mau datang ke sini temenin, nomor HP-nya 0859 7272 6688. Oke Rina. Yang mau ke RDAY bersama Berkah Semesta bisa japri admin di 0812 3334 1849. Di 0812 3334 1849. Bisa? Harus terkabul. Amin. Bulan ini harus cair 10 miliar. Amin. Tahan dulu, kita dengerin ilmu pamungkasnya Mbak Nadia. Nggak lama kok, 15 menit, paling lama 20 menit. Ya, boleh gak Pak Ji nanya? Boleh. Bonusnya apa kalau nanya? Maunya apa? Bebas. Kenapa nggak pengen umroh gratis aja? Mau? Ya, jadi buat teman-teman kita live-nya tutup dulu karena kita mau dengerin ilmu pamungkasnya RDAY yang dibawakan oleh Mbak Nadia. Jadi Bapak dan Ibu jangan turun dulu di sini dulu ya. Saya tinggal dulu turun karena ada tamu saya yang utangnya 300 miliar. Nggak apa-apa kan? Iya, jangan cemburu Pak Haji. Diprioritasin, enggak lah, semua diprioritasin ya. Bisa? Ya, jadi kita tutup dulu teman-teman. Mbak Nadia mau ngajarin ilmu pamungkas. Nah, buat Bapak dan Ibu yang mau hadir lagi, besok kita bikin acaranya sama kayak gini. Di sini juga seminggu lagi. Bisa? Harus bisa. Ya, hari Sabtu. Ya, nanti Mbak Nadia yang belum datang besok ngajarin lagi. Saya mau Bapak dan Ibu datang lagi. Datang lagi. Memang nggak nyandak, datang lagi. Namanya juga anggap aja Bapak dan Ibu ibarat peso karatan. Asah lagi, namanya lagi karatan kan? Nah, jadi kalau udah tajam tinggal buat motong. Nyambung nggak maksud saya? Jadi yang di asah apa? Iya, bukan alat kelamin. Awas. Oke, sampai ketemu lagi di acara privat di bawah. Tepuk tangan dulu dong. Temenin dulu ya.